Hari ini kita akan melanjutkan video 6 kategori saham Peter Lynch, yaitu adalah kategori turnaround. Halo, sampurna, nama saya Yusuf Arifin Yusuf. Bagi kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, welcome to our channel. Di channel ini saya bisa sharing tentang pasar saham, tentang investasi, tentang properti, maupun seputar tentang bisnis. Dan ini adalah video lanjutan di mana saya sharing tentang 6 kategori perusahaan Peter Lynch. Yang pertama adalah saham slow grower, yang kedua adalah saham stalwarts. Harusnya kita bahas tentang fast grower, tapi karena menurut saya belum menemukan saham fast grower, jadi saya skip dulu, yaitu saya ganti hari ini menjadi saham, yaitu adalah saham turnaround. Habis itu tentu ada nanti fast grower, cyclical, dan asset play. Dan hari ini kita akan fokus ke saham turnaround. BTW, apa sih yang dimaksud dalam kategori saham turnaround? Ya, kita baca dulu. Itu perusahaan yang berada dalam fase buruk. Bisa juga dibilang mengalami masa bisnis yang depresi. Disebut juga sebagai no growers, tidak ada pertumbuhan sama sekali. Diharapkan perusahaan bisa bangkit dan mengalami turnaround story. Dan ini saya ringkas sendiri, dan berikutnya adalah benar-benar dari bukunya One Up on Wall Street dari Peter Lynch, yaitu saham perusahaan turnaround itu adalah perusahaan yang telah babak belur, ya, tertekan, dan seringkali hampir tidak dapat menyeret dirinya sendiri. Saham ini bukanlah saham yang bertumbuh lamban, tapi memang tidak ada pertumbuhan. Slow, ya, bukan slow grower, tapi no grower gitu ya. Saham ini juga bukan saham cyclical yang pulih kembali. Ini adalah korban yang berpotensi menjadi lebih baik lagi. Nah, kita lihat ya, menurut saya apa sih saham turnaround yang menurut saya akan terjadi atau sedang terjadi, dan juga akan cerita yang sudah terjadi. Kalau sudah terjadi mungkin kalian sudah pernah dengar cerita, yaitu saham SMDR, saham ADES gitu, yang harganya udah naik, udah basi gitu kan. Tapi kita juga akan bahas menurut saya itu apa sih yang menurut saya ini sekarang dalam kategori saham turnaround. Oke, sekarang kita bahas dulu saham SMDR. Jujur, saya kurang mendalami perusahaan SMDR ini. Saya cuma tahu ceritanya, jadi saya kurang lebih menceritakan luarnya saja ya. Nah, simpelnya kita bisa lihat dari laporan keuangannya, dan kita bisa lihat fokus kepada labanya ya. Nah, kita bisa lihat di tahun 2015 ya. Labanya itu kurang lebih hanya sekitar 137 miliar, 143 miliar, sampai 2015 pun masih 107 miliar. Tapi kita bisa lihat mulai tahun 2019 ya, ini labanya hancur. Ya, minus 837 miliar dan minus ke 32 miliar di tahun 2020. Tapi apa yang terjadi tahun 2021-2022? Labanya naik drastis ya. Kita bisa lihat dari dulu naiknya 10 kali lipat, bahkan 20 kali lipat ya. Karena dari 100 miliar ke 1,9 triliun itu kurang lebih 19 kali lipat. Ya, labanya naik ke 1,9 triliun, dan di 2022 bahkan sampai 5 triliun rupiah. Nah, sekarang kita lihat ke harga SMDR. Kita bisa lihat ya, 2015 ini harganya 140-an. Ini harga setelah stock split ya. Dulunya berarti harganya sekitar 280-an. Ya, kurang lebih ya, sempat di 100-an juga. Nah, itu ya, ini sebelum stock split ini ya, setelah stock split harganya sekitar 780-an atau 800-an ini ya. Dan berarti sebelum stock split ini harganya di kurang lebih di harga 1.600-an. Jadi bayangin aja ini berapa kali bigger, dan kita bisa lihat harganya benar-benar naik di 2021-2022 saat kinerjanya tiba-tiba langsung bagus. Dan kita bisa lihat ya, kalian bisa cuan berkali-kali lipat apabila kalian berinvestasi di perusahaan yang seperti ini, yang dulu kinerjanya jelek, orang nggak ngeliatnya bagus, tiba-tiba langsung kinerjanya menjadi bagus. Kita bisa lihat bisa 5 kali bigger. Tentunya saya tidak punya saham SMDR ini di dahulu kala.
Jadi ini bukan cerita saya cuma ambil cerita dari orang lain, dan kita bisa lihat salah satu contoh SMDR adalah saham turnaround yang perusahaan dulunya biasa-biasa aja kinerjanya tiba-tiba jadi bagus. Kita ambil contoh satu lagi, itu saham ADES. Kalau kalian tahu air minum Nestle, ya ini perusahaannya adalah perusahaan ADES. Ya kita bisa lihat ya dulu ini bahkan tahun 2008 minus 32 miliar, habis itu 2009 16 miliar, kita bisa lihat sampai di beberapa tahun yaitu di antara 2012 sampai 2016 ya cuman di situ-situ aja 83 miliar ke 56 miliar, 52 miliar, kita bisa lihat tidak ada pertumbuhan ya, 52 miliar, 30 miliar ya. Jadi benar-benar saham no grower ya, 2013 sampai 2018 sahamnya di situ-situ doang. Tapi kita bisa lihat ya mulai tahun 2018 seterusnya ya ini udah mengalami turnaround ya, di langsung laba 2019 naik ke 84 miliar, dan menurut saya salah satu ciri ya dari turnaround itu bisa berubah berikutnya langsung ke fast grower. Jadi tidak harus turnaround doang, tapi berikutnya dia bisa berubah menjadi misalkan berubah menjadi stalwarts atau berubah menjadi fast grower. Kita bisa lihat kalau di kasusnya ADES ini ya langsung dari turnaround berubah menjadi fast grower. Dari 84 miliar langsung naik nih 136 miliar. Kalau kita bisa lihat ya, secara persentase ya naiknya ini gila-gilaan ya, dari 136 miliar naik ke 266 aja udah lebih dari 50%. Kalau saya boleh ngambil misalkan annual year to date, sorry saya ambil yang tidak ada sepertinya annual year. Nah kita bisa lihat ya naiknya, kita bisa lihat dari tahun 2019 ya ke 2020 naiknya 61%, 2021 naiknya 95,7% ya, 2022 naiknya ke 37,3%. Jadi menurut saya ini ya perusahaan dari turnaround berubah naik menjadi perusahaan fast grower. Nah, tadi kalau kita ngomong masa lalu SMDR dan ADES, sekarang kita ngomong yang sekarang sedang turnaround, yaitu adalah saham MAPA. Kita bisa lihat tahun 2017 ya, kita bisa lihat ya laba bersihnya sekitar 293 miliar sampai karena pandemi ya parah banget ya, labanya cuma menjadi 4 miliar, tapi masih syukur nih nggak sampai ke minus gitu ya. Tapi kita bisa lihat ya mengalami turnaround di 2021 mulai bangkit di 230 miliar, masih belum sebenarnya, tapi kita bisa lihat laba tahun 2022 ini naik ke 1,1 triliun, bahkan lebih daripada laba sebelum pandemi. Nah ini yang sedang terjadi di MAPA, itu saham turnaround, dan kita nggak tahu 2023 ini seperti apa, apakah menjadi saham stalwarts doang atau tetap menjadi perusahaan yang fast grower, jadi 1,1 triliun mungkin bisa ke 15, 18, 2 triliun, kita nggak tahu. Kalian harus analisa kembali bagaimana tentang saham apa ini, karena saya nggak punya kepentingan atau saya juga nggak punya saham apa, jadi saya nggak bahas lebih lanjut, cuman bahas di bagian luarnya saja. Nah tadi kalau saham apa udah naik banyak, ya saya nggak punya sahamnya, sekarang saya bahas yang saya punya sahamnya. Tapi bahkan ya kita secara laporan keuangan ini bahkan belum menunjukkan turnaround ya. Tapi kalau kita lihat detail mendalami perusahaannya sudah mulai ada turnaround, yaitu saham S Hardware, dan saya sedang floating profit sekitar 47,89%. Lumayan ya, hampir setengah bagger, dan dalam jangka waktu cuma sekitar 3 bulan ya. Saya mulai dari 4 bulan. Saya mulai beli dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, 5 bulan berarti ya. Oke, kita pengen lihat dulu S Hardware. Ya kita tahu perusahaannya ini udah nggak asing lagi. Dulu kita lihat penjualannya sekitar 6, bahkan tertinggi ini di 8 triliun 2019. 2020 drop, 2021 drop, 2022 mulai ada balik ya. Jadi kita bisa lihat ini udah mulai no grower ya. Sudah mulai decline ya, sudah mulai no grower. Dan kita bisa lihat ya, walaupun no grower ya labanya juga masih oke, walaupun nggak sebagus 2019 di 1 triliun, cuma kita bisa lihat ya sekarang memang sudah mulai turun di 731, 719 miliar, dan 674 miliar. Nah, kenapa saham S Hardware ini bisa naik? Padahal tadi kan 2022, kita lihat tahun 2023
Ya, kalau 2022 ini di akhir tahun, biasanya memang akhir tahun ini selalu bagus. Kenapa? Karena ada high season, yaitu ada Natal. Ya, kita bisa lihat 2023 kuartal pertama sebenarnya nggak gitu bagus, cuma 158 miliar. Tetapi pertanyaannya, kok bisa bangkit ke ya kurang lebih 40%. Nah, memang yang sulitnya itu adalah kita memprediksi masa depan. Bagaimana S hardware ini bisa bangkit kembali. Dan tentu menurut saya ada faktor hoki juga atau keberuntungan juga. Karena setelah saya beli, hari berikutnya langsung terbang ya. Dari langsung 20% lah. Tapi untuk ke 40% memang butuh jangka waktu yang sedikit panjang, bukan 1-2 hari doang. Nah, pertama kita bisa lihat ya, saya belinya di Februari 2023, berarti kan kita bisa lihat tahun 2022 saya pun masih merasa S hardware ini kurang begitu bagus. Kenapa? Karena kita tahu persaingan S hardware ini cukup ketat, tapi kalau kita benar-benar mendalami S hardware ini, itu mereka mengalami perubahan. Pertama, yang dulu mereka fokusnya jualnya di rupa-rupa ya, mereka sekarang udah mulai jual di Shopee. Sekarang mereka punya official account di akun Shopee. Dan kalian bisa lihat sendiri main ke Shopee, penjualan mereka bagaimana di Shopee. Jadi mereka udah nggak membatasi lagi, oke, kalian semua harus belanja di rupa-rupa. Karena rupa-rupa itu punyanya S hardware. Tapi siapa sih yang mau download apps itu dan harus maksa untuk beli itu? Karena bagaimanapun kita manusia itu sekarang belinya, normalnya ya kalau kalian manusia normal, belinya di mana? Tokopedia, Shopee, TikTok. Itu 3 terbesar lah. Mungkin kalau ada Lazada, ada Blibli mungkin iya. Cuman nggak usah dipungkirin 3 terbesar kita belinya di sini. Mana mungkin sih kita suruh beli di rupa-rupa, kalau nggak ada diskon spesial kita nggak mungkin beli gitu loh. Dia sadar dan akhirnya udah mendingan kita ikut trennya, udah kita pakai e-commerce yang sudah ada dan dia pilihnya di Shopee. Menurut saya itu adalah satu kebijakan yang simpel tapi sangat-sangat tepat sekali. Yang kedua, di tahun 2022 kemarin ya kan, karena pandemi mereka menutup store-store yang rugi, yang nggak bagus lokasinya, yang mall-mall yang nggak begitu bagus. Contohnya di Balai Kota Mall di daerah Tangerang mereka tutup dan mereka buka-buka terus ya. Sekarang ada buka di mall, bahkan juga ada buka di ruko, dan mereka juga fokus di luar kota. Kenapa? Kalau kalian pelajari tentang S hardware ini, pertumbuhan yang lebih bagus double digit itu di luar kota. Dalam Pulau Jawa itu mereka masih single digit. Yang bagus itu di luar kota. Kenapa? Karena luar kota mereka pengguna untuk online shop-nya belum terlalu segencar di ya daerah Jabodetabek. Jadi Jabodetabek dia fokusnya di Shopee, ya di luar kota online shop fokusnya di Shopee, tapi di luar kota yang store-nya mereka belum terjangkau. Nah, mungkin kan kita beli lemari, kirimnya kan ongkos kirim mahal. Ya udah mendingan mereka buka store-nya di luar kota yang lebih bisa menjangkau mereka lebih dekat lagi dengan customer mereka. Sebenarnya bisnis outlet cukup gampang dimengerti. Cara mereka menaikkan omset cuma ada 2. Satu, yaitu penjualan outlet yang lama itu meningkat. Ya, salesnya meningkat, laba bersih meningkat. Kedua adalah membuka toko baru supaya pendapatannya lebih besar, laba bersih juga lebih besar. Tentu dengan buka toko baru, ya, arus kas akan berkurang, ya kan? Dan juga kita punya neraca kas juga akan berkurang karena kita ngeluarin duit buat buka store. Nggak bisa lihat ya, S1 ini hampir tidak ada hutang dan mereka sekarang ya dengan uang yang mereka punya mereka buka store. Nah, di tahun 2022 kalau kita baca data itu sales saham store mereka growth-nya itu ya bahkan minus. Ya, di awal tahun 2023 itu masih sedikit sekali. Ya, mungkin cuma sekitar 2-3%. Tapi sama datanya di bulan April 2023 ya, sales saham store growth mereka di dalam Jawa sudah oke, ya, dan di luar Jawa itu udah double digit, udah lebih dari 10%. Ingat, kalau lebih dari 10% ya kan, kita udah mulai masukin dalam kategori stalwarts, ya kan. Jadi menurut saya dengan pertumbuhan 2 ini ya, kita lihat tadi buka store baru, namun pendapatan dan juga sales saham store growth-nya ini udah double digit. Nah, ini yang menurut saya menjadi turnaround story-nya buat S hardware, makanya dalam waktu kurang lebih 5 bulan bisa naik sekitar 40-an%. Lagi-lagi ini belum tercermin di laporan keuangan Q2. Q2 ini ada bagian lebarannya. Harusnya kita bisa lihat ya, harusnya cukup bagus. Tapi kita nggak tahu, nanti kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Dan kalau harga udah naik 40%, saya percaya sih harusnya di Q2 juga bagus. Lalu,
saya sudah menjual sahamnya sebagian ya, supaya saya mengamankan profit saya masih ada punya setengah yang belum saya jual. Kenapa? Saya ingin lihat Q2 ini apakah sesuai dengan harapan saya yang bagus. Ternyata kalau Q2 nggak bagus, ya udah saya mau jual semuanya. Tapi kalau Q2 masih bagus, saya akan hold terus. Mudah-mudahan bisa bigger, mudah-mudahan saya bisa kuat mental saya, bisa bigger juga. Dan S1 ini benar-benar menjadi saham yang turnaround story. Jadi kalau saham turnaround ini cukup sulit ya, kita harus mendalami banget perusahaannya, kita harus cari berita sebanyak mungkin ya, karena belum tercermin di laporan keuangan. Kalau sudah tercermin mungkin sudah sedikit telat gitu ya, tapi menurut saya juga masih oke. Dan berikutnya kita akan bahas satu saham yang menurut saya akan turn around. Kalau tadi kan sedang turn around, sudah turn around, sekarang yang mungkin akan turn around di, saya nggak tahu kapan waktunya, beberapa tahun ke depan. Yuk kita bahas tentang saham TOTL. Kita lihat dari 10 tahun terakhir ya, kita bisa dari 2011, laba bersihnya sekitar 124 miliar, 182 miliar di situ-situ doang, bahkan sampai puncaknya itu sebenarnya di tahun 2018 pas properti lagi booming ya, mereka juga oke, yaitu di laba bersihnya di 204 miliar. Lalu bagaimana dengan sekarang di 2020 sampai 2022 ya, ini bahkan no grower ya, kita bisa lihat benar-benar no grower. 2020 109 miliar, 2021 102 miliar, 2022 92 miliar. Lalu di mana turnaround-nya? Saham properti itu adalah saham cyclical. Mereka punya siklusnya sendiri. Ya, biasanya 10 tahun sekali. Kalau kita lihat properti booming itu dari tahun 2015 sampai 2019. Mungkin next properti booming juga sama. Terjadi di 2025 sampai 2029. Sekarang awal bahkan belum kelihatan sama sekali. Tapi kenapa saya bahas ngomong tentang saham TOTL? Pertama, saya sudah keep saham TOTL ini kurang lebih 2 tahun. Udah dapat dividen 2 kali, 7%. Lalu di tahun ini yang 34%. Jadi saya udah floating profit sekitar 40%. Dan saya sampai sekarang, ya kemarin ARB berkali-kali, tapi sekarang udah rebound lagi. Sudah floating profit 3 atau 4%. Saya belum rencana jual. Saya akan keep dalam jangka waktu yang lebih panjang lagi. Karena menurut saya yang saya bilang, TOTL ini mungkin bisa menjadi saham turnaround berikutnya. Dan berikut adalah analisa saya. Nah, saham TOTL ini kita bisa lihat manajemennya, gajinya cukup bagus. Kita bisa lihat ya, mereka rutin bagi dividen. Dan kita bisa lihat dibandingkan dengan saham konstruksi, perusahaan konstruksi yang BUMN, hutangnya banyak banget. Mereka ini perusahaan yang tidak punya hutang. Tentunya kalau kalian sering nonton RUPS mereka, mengikuti RUPS mereka, public mereka, ya direktur utama ini kan cewek ya. Menurut saya ya tidak terlalu agresif. Jadi jangan berharap TOTL ini menjadi saham yang stalwart atau fast grower dalam waktu yang dekat. Karena kita bisa lihat mereka ini dalam memilih proyek itu aja cukup picky. Tidak semua proyek mereka ikut tender. Mereka cukup milih proyek-proyek yang oke menurut mereka, dan mereka fokusnya di mana, yaitu high-rise building. Mereka suka bikin office tower, ya kan, apartemen. Mereka suka bikinnya seperti itu. Yang lain-lain mereka nggak gitu mau ikutin. Kenapa? Karena mereka sudah pengalaman di bidang-bidang seperti itu. Mall mereka juga sering bikin ya, seperti Central Park dan lain-lain. Dan kalau kalian pelajaran lagi TOTL ini, mereka itu punya, ya biasanya proyek yang mereka ikutin itu dari perusahaan-perusahaan yang itu doang. Kalian bisa lihat sebelah sini, kalau repeat customer mereka, salah satu contohnya adalah Intiland, BSDE, dan juga Lipo Cikarang. Mereka cukup picky dalam memilih project dan juga memilih customer, karena mereka tahu ini biasanya ya perusahaan konstruksi ini susah menagih piutang ya, karena bayarnya entar retensi 5%, retensi berapa lama ya. Biasa piutang ini agak sedikit lama, jadi mereka mendingan pilih-pilih proyek tapi pembayarannya yang lancar-lancar aja. Dan saya punya satu data yang cukup menyenangkan bagi saya, itu adalah 50% proyek mereka itu adalah proyek yang repeat dari customer yang sama. Sisanya mungkin ya, bahkan ada beberapa tahun yang sampai 70%, artinya customer barunya lebih sedikit. Mereka cukup banyak mengambil proyek dengan customer yang sama. Resikonya kalau kita salah menganalisa apakah saham contohnya TOTL ini akan menjadi perusahaan turnaround, ya harga sahamnya nggak kemana-mana, ya di sekitar 300-an doang.
dan kita cuma dapat dividen mungkin sekitar 5-7% kalau kita salah menganalisa. Tapi kalau ternyata benar sektor properti akan naik, mereka akan dapat tender baru, dapat proyek baru, pendapatannya oke, laba bersihnya oke, dari sekarang 92 miliar bisa naik ke 200 miliar, itu kan artinya turnaround. Karena dari 92 miliar bisa naik ke 200 miliar, itu artinya pendapatannya atau laba bersihnya itu naik 2 kali lipat. Kalau 2 kali lipat kan earning per share-nya sudah bigger. Mudah-mudahan harga sahamnya juga bisa ikut bigger. Tapi ini baru analisa kita sebagian, karena kita belum lihat tercermin di laporan keuangannya mereka. Dan sekian video kita hari ini tentang saham kategori turnaround. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian. Apabila kalian menemukan saham turnaround, bisa tulis di kolom komentar agar kita bisa saling sharing dan saling belajar. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.